Ya, shalom Pak Regi. Shalom. Apa kabar Pak nih? Luki. Baik. Wah, ini hari ini spesial nih, kayaknya lebih apa ya? Lebih ganteng nih hari ini, Pak. Jangan bilang Oh, gitu. oh ya salah. Iya. Artinya cuma hari ini maksudnya, Pak. Iya, itu dia. Itu penghiburan yang agak kurang bagus. Iya, betul, Thank betul, you, Pak. Pak Betul, Luki. betul. Thank you. Iya, harus direvisi, harus diedit begitu, Pak. Iya, Kalau- ini harus disensor ini kata-kata. Iya, thank you Pak Regi, di tengah-tengah Iya. kesibukan mau mampir lagi di ngopi bareng. Ini privilege diundang kembali. Iya, tentulah Pak, karena ngopi bareng ini memang wajib dikunjungi oleh Iya. pecinta kopi, Pak. Aduh, itu dia. Iya. Maka itu ketika saya diundang ngopi bareng, saya semangat. Iya, Gitu, dong, Pak, Pak betul. Luki. Ada kopi yang beneran kopi, Kopi begitu, Pak, ya, beneran. kopi beneran. Iya. Lalu kemudian juga ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng kan, Pak, ya. Iya, interest kita kan. Iya, betul Pak, betul. Nah, Pak Regi, hari ini kita akan ngomongin sebuah topik yang saya yakin salah satu mungkin topik yang membuat banyak orang itu penasaran, banyak Iya. orang Kristen itu penasaran begitu ya. Tapi kita juga menyadari bahwa ini bukan topik yang gampang untuk dibicarakan ya. Iya. Nah, tapi anyway, kita perlu tetap membicarakannya Pak Regi secara khusus. Iya. Kita mau mencoba memahaminya sejauh mana Iya. yang Alkitab nyatakan kepada kita sebagai orang Kristen. Iya. Iya. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita berdoa terlebih dahulu, Pak, ya. Kita mohon pimpinan Tuhan ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama sekali lagi belajar, berdiskusi, bergumul bersama-sama. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau yang memberkati kami secara khusus pada waktu kami mengikuti program ini. Kami semua mendapatkan berkat dari Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan yang kami percayai, dan kami pun semakin diteguhkan iman kami di dalam Tuhan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, topik apakah yang bikin penasaran itu Iya. adalah topik seputar kuasa gelap, Pak. Iya. Iya, ini Iya. nggak tahu ya kuasa gelap begitu ya, tapi menarik gitu kan, Pak ya, Iya, buat iya, orang iya. penasaran gitu. Iya, kayak semua orang mau tahu ya. Iya tuh, Pak. Iya. Iya, satu sisi mungkin ada rasa seram juga begitu ya pada waktu membicarakannya, Iya. tapi yang serem ini justru bikin penasaran, bikin pengen Iya. tahu begitu kan, Pak Iya, ya. iya. Nah, kita hari ini akan ngobrolin topik ini, Pak, terutama karena kita mau mencoba secara khusus memikirkan topik ini tentu saja dari sudut pandang Alkitab. Betul. Sebab seringkali mungkin topik-topik seperti ini ya informasinya kita dapatkan dari sumber-sumber yang lain, lalu tanpa sadar sudah mempengaruhi konsep kita. Kita Betul. berpikir ini sama dengan apa yang kita yakini sebagai orang Kristen kan, Pak ya. Betul. Maka saya kira Betul. obrolan hari ini menjadi obrolan yang sangat menarik dan penting ini, Pak. Iya. Nah, ngomong soal kuasa gelap nih Pak Regi, Iya. ya pasti kan kita tidak bisa lepaskan dari figur yang melekat pada kuasa gelap, yaitu figur iblis, figur setan itu kan, Pak ya, Iya. begitu ya, karena Iya. selalu ada kaitannya ke situ. Nah, mungkin sebagai diskusi awal nih Pak Regi, sebagai obrolan awal, sebenarnya seberapa banyak sih Alkitab itu menjelaskan tentang figur iblis, figur setan ini, Pak? Iya. Memang Alkitab banyak bicara juga tentang kuasa gelap ya, Ya. atau disebut iblis lah ya. Tetapi memang memakai terminologi yang berbeda-beda. Oke. Begitu ya. Dan salah satu terminologi yang dipakai juga adalah iblis. Kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau terjemahan Inggris pakai setan. Oke. Ya. Iya kan? Ya. Dan memang kalau kita membaca dalam bahasa Ibrani juga Satan. Termasuk ya bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru kan. Ya, ya. Dan memang frekuensi sering, kalau saya mencatat itu di dalam pelbagai terminologi itu ada 15 terminologi yang Oke. merujuk Wow. kepada kuasa gelap. Saya kasih contoh aja, Ya, ya, misalnya ya. setan, Oke. itu udah pasti iblis lah ya. Kalau bahasa Inggris ada lagi devil, Oke. Ya. itu iblis juga diterjemahkan. Tapi kalau kita lihat juga ada ular, ya ular ya. Ya. Lalu kita bisa ketemu juga disebut yang jahat, itu juga ada. Betul. Naga, Ya. Ya. di Perjanjian Baru itu di Wahyu. Ada juga penguasa dunia, the prince of
the prince of rural, itu juga ada, ada the god of this world, ilah zaman ini, ya. Ada banyak lagi yang lain, misalnya pendakwa saudara-saudara kita, accuser, ya, lalu pencoba, tapi ada lain-lain lagi, bisa disebut Belial. Belial itu menggambarkan artinya yang tidak berguna itu, tapi juga ada disebut juga Beelzebul, ya, Beelzebul itu lebih kepada ilah, kepada sesuatu yang sifatnya kotor, ya. Kalau terjemahannya ilah sampah atau ilah daripada lalat. Nah, ini menggambarkan juga kepada kuasa gelap. Jadi semua frekuensi banyak. Cuma memang satu hal yang kita perlu sadari, bahwa memang Alkitab itu bukan poinnya untuk menyatakan setan. Itu paling penting, ya. Betul. Jadi memang bukan itu utamanya. Tetapi memang Alkitab itu ingin menyatakan Allah. Allah yang menyatakan diri, Allah sebagai pencipta, ya, Allah sebagai pemelihara, ya, Allah sebagai penebus, ya kan, Allah yang mengatasi segala sesuatu, Allah yang mengontrol segala sesuatu, begitu kan. Lalu kita melihat juga dari kitab Kejadian dan Wahyu itu Allah yang punya rencana keselamatan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Betul. Nah, ini kan yang sangat primer yang Allah ingin nyatakan. Dan memang di dalamnya memang kita melihat iblis itu menjadi oposisi, ya, oposisi. Nah, ini memang begitu. Tapi meskipun demikian, Alkitab tidak mencatat seluruh mengenai manifestasi setan. Tetapi apa yang disampaikan Alkitab cukup bagi orang Kristen untuk membentengi diri dari si setan ini. Kira-kira itu. Nah, ini poin menarik nih sebenarnya, Pak. Baru mulai aja sudah, saya kira orang Kristen bisa meng-highlight satu poin yang penting sekali, bahwa Alkitab kita, firman Allah itu utamanya bicara tentang Allah, ya kan, Pak? Begitu ya. Utamanya bicara tentang Allah. Maka sudah pasti yang lebih banyak dibicarakan ya tentang Allah, begitu kan, Pak, ya? Tentang Allah, dan sudah pasti bukan tentang iblis, begitu kan, Pak, ya? Meskipun ada kemunculannya tadi Pak Regi juga sudah jelaskan. Makanya saya langsung spontan berpikir begini, Pak. Ini penting juga jadi reminder buat kita sebagai orang Kristen, kan, Pak? Jangan sampai rasa penasaran kita, atau rasa mungkin rasa, termasuk mungkin juga rasa khawatir kita tentang kuasa gelap dan figur iblis ini, itu mengalahkan mengalahkan kerinduan kita untuk lebih kenal siapa itu Allah, begitu kan, Pak? Betul. Karena yang lebih banyak dibicarakan itu adalah ya Allah, gitu kan. Allah ingin menyatakan dirinya, begitu, kepada kita sebagai orang Kristen. Kan agak kebalik, ya, Pak, ya. Kalau kemudian kita sangat penasaran, sangat ingin tahu secara berlebihan, apalagi tentang figur iblis atau tentang kuasa gelap, tapi kita tidak punya kerinduan yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar untuk mengenal Allah, kan, Pak? Betul. Ya, meskipun dari terminologi yang sekian banyak, maka dibandingkan dengan terminologi Allah itu sendiri atau Tuhan, itu kata Allah dan Tuhan sangat banyak. Bahkan di dalam seluruh kitab ada, kecuali hanya kitab Ester. Maksudnya secara literal, kan, Pak? Literal. Terminologi itu muncul di seluruh kitab. Hanya di kitab Ester tidak ada. Tetapi meskipun tidak ada, tapi kita melihat bagaimana iman Ester percaya Allah terlibat di dalamnya. Iya. Nah, apakah bisa disimpulkan seperti ini, Pak? Maksudnya 15 kurang lebih yang tadi Pak Regi sudah sebutkan, itu ya, 15 itu ketika menggunakan terminologi yang berbeda itu berusaha untuk mungkin menggambarkan karakter iblis dan mungkin aktivitasnya dan pekerjaannya, begitu, Pak? Betul. Jadi sebenarnya dari nama-nama ini kan sebenarnya ingin memberitahukan siapa iblis. Siapa iblis. Dan jadi artinya begini, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iblis itu memang eksis. Ya, iblis itu bukan sesuatu pengaruh begitu. Iblis itu pribadi. Ya, dia ada.
begitu. Dan dia itu yang kata Satan itu kalau kita tahu artinya itu oponen, selalu beroposisi dengan Allah. Begitu ya. Jadinya Alkitab memberitahukan kepada kita, ya kan? Dan kalau kita tidak diberitahu, kita tidak tahu karakternya kan? Betul. Karakter iblis itu seperti apa? Betul. Salah satu karakter yang sangat penting di Alkitab itu bukan kuasanya, tapi kelicikannya dan sifat dustanya itu. Iya. Begitu. Iya. Dan saya rasa tadi Pak Regi juga sudah menyebutkan poin pentingnya ya. Alkitab memberitahukan supaya kita bisa membentengi diri kita kan Pak ya, menyadari bahwa iblis itu eksis dan ini loh karakternya, ini loh aktivitasnya, dengan tujuan supaya kita sebagai orang Kristen bisa membangun awareness kesadaran, melindungi diri kita begitu ya, supaya kita tidak termakan atau terjebak dalam aktivitas si iblis itu Pak ya. Betul. Iya. Karena iblis itu yang Tuhan Yesus katakan, iblis itu adalah bapa pendusta. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan dia adalah pembunuh manusia sejak awalnya. Artinya apa? Artinya ini nggak main-main ini. Ya ini serius. Ya ini serius. Dan Alkitab katakan dia ini penguasa udara nih. Dia penguasa dunia ini. Ya. Artinya kita perlu sekali mengenal Kristus, ya kan? Karena Alkitab mengatakan ya, kalau kita baca di Alkitab itu jelas sekali ya. Misalnya dalam Kolose pasal 2 ayat 13-15 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kata pemerintah dan penguasa ini bukan pemerintah dunia, tapi ini berbicara si iblis itu. Dan bagaimana karya Kristus itu melucuti dia. Nah, bagaimana melucutinya adalah dengan dia menghapus dosa kita. Di situ iblis tidak berdaya. Ya ini penting ya Pak ya, untuk kita sama-sama ingat selalu begitu. Tadi Pak Regi setidaknya sudah mention juga bahwa betul iblis muncul terminologinya 15, tapi dibandingkan terminologi tentang Allah jauh nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian meskipun betul iblis itu punya pengaruh yang sangat besar, tapi kemudian Alkitab juga dengan jelas menyatakan bahwa kuasa iblis itu telah dikalahkan oleh karya Kristus di kayu salib begitu Pak ya. Nah, Pak Regi, seringkali ketika bicara tentang iblis begitu ya, itu suka dikaitkan dengan satu nama, yaitu Lucifer, Pak. Lucifer, kadang-kadang suka dipleset-plesetin, cuman kayaknya nggak boleh disebut deh Pak. Nanti yang misalnya namanya kebetulan suka diplesetin, karena nanti jadi gimana gitu kan ya. Nah, Lucifer ini kan seringkali setidaknya mungkin di konsep yang beredar secara populer begitu ya, diasosiasikan sebagai pemimpin pasukan iblis begitu. Nah, memang ini menarik sekali begitu Pak Regi, seringkali kalau di budaya populer malah kadang-kadang ada juga yang mengaitkan si Lucifer ini dengan hal-hal tertentu, atau bahkan di kalangan kelompok Kristen tertentu juga misalnya. Salah satunya itu dikaitkan dengan keahliannya sebagai ini Pak, seniman, pemusik begitu Maka ada yang kemudian mengaitkan bahwa wah ini musik ini bisa berbahaya begitu ya, karena bisa ditunggangi oleh si Lucifer dan segala macam gitu Pak Nah, saya kira penting sekali untuk kemudian kembali kepada Alkitab kan Pak, ketika berhadapan dengan konsep-konsep semacam ini. Nah, apakah memang benar, apakah memang sesuai Alkitab bahwa ada tuh yang namanya Lucifer dan itu memang namanya pemimpin pasukan iblis begitu. Dan terkait dengan itu juga Pak, kalau memang betul ada, apakah memang Alkitab itu dengan cukup jelas menyatakan bahwa
ada sejenis hierarki begitu Pak, level tingkatan di antara para iblis begitu ya. Ada yang jadi kopral mungkin, ada yang jenderal begitu. Gimana tuh Pak? Ini gimana tuh Pak Alkitab menjelaskan tuh? Iya, memang kata Lucifer ya. Sebenarnya kata ini, terminologi ini muncul di dalam Alkitab terjemahan Vulgata ya. Vulgata bahasa itu Alkitab Latin, dalam bahasa Latin. Ya, Lucifer, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, begitu ya. Dan itu biasa orang mengutip Lucifer itu yang dikenal itu di dalam Yesaya pasal 14 ya. Yang catat ini ya, ayat 12 itu ya. Kalau Indonesia terjemahannya begini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, bintang timur itu terjemahan Lucifer, begitu ya. Tetapi juga kata Lucifer ini di dalam Vulgata itu juga terdapat di dalam kitab Ayub. Dan juga ada dikutip di dalam kitab 1 Petrus. Cuma memang meskipun diterjemahkan di Vulgata Lucifer, ternyata setelah saya cek itu terminologi yang dipakai dalam bahasa Ibrani dalam Ayub dan bahasa Yunani dalam kitab Petrus itu berbeda. Jadi kata Lucifer dalam bahasa Ibrani di Yesaya pasal 14 ayat 12 itu memang hanya satu-satunya kata yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu Halel. Halel itu bercahaya terang. Ya. Jadi sehingga diterjemahkan Lucifer. Dan Lucifer itu sebenarnya bukan proper noun, bukan pribadi. Jadi bisa diterjemahkan, Indonesia bagus juga diterjemahkan bintang timur. Begitu ya. Karena kata ini meskipun dalam terminologi yang berbeda, tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah bintang terang. Memang bisa merujuk dalam perjanjian baru kepada Kristus. Karena memang kata Lucifer yang di sini bukan proper noun. Bukan kata ganti orang, begitu kan? Tapi ini menunjukkan sesuatu, begitu. Apakah sejenis kiasan begitu kali Pak ya? Atau? Jadi sebuah gambaran. Ini kan kata bercahaya terang itu, kalau dalam arti yang biasa ya bercahaya terang lah, Tapi dalam arti yang gambaran ini adalah mulia. Atau mengagungkan diri, begitu ya. Nah, kita harus lihat konteksnya. Kalau kita bicara Kristus, dia memang asli mulia. Meskipun kita mungkin manusia tidak memuliakan dia, dia tetap mulia. Tetapi kalau iblis, dia ingin setara dengan kemuliaan Allah itu. Nah, itu kira-kira latar belakang kata Lucifer itu dulu, yang saya sampaikan jadi tidak ada Lucifer itu ada kaitannya dengan pribadi setan. Dan sudah jelas berarti kan dari penjelasan Pak Regi bahwa ini bukan nama setan begitu atau nama pemimpin iblis gitu, bukan Pak. Karena ternyata toh dalam bahasa aslinya pun bukan kata Lucifer kan Pak ya. Itu terjemahan dari bahasa asli kepada bahasa Latin begitu Pak ya. Betul. Dan memang kalau kita membaca, memang kalau saya pelajari ada dua part Alkitab yang menjadi pergumulan. Yang pertama itu di dalam kitab Yesaya itu kan. Yesaya itu pasal 14 itu ayat 12 sampai 15 kalau kita baca konteksnya sebenarnya sedang merujuk kepada Raja Babel. Jadi kata bintang timur itu yang meninggikan diri itu merujuk kepada Raja Babel. Tapi ada satu lagi itu yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel Yehezkiel pasal 28 itu merujuk kepada Raja Tirus. Kepada Raja Tirus. Cuma memang kalau kita membaca bagian-bagian ini, maka kita menemukan bahwa sepertinya sepertinya Alkitab bukan hanya berbicara tentang konteks sejarah pada saat itu terkait Raja Babel dan Raja Tirus. Tapi juga Alkitab sedang berbicara sesuatu yang kemungkinan itu berbicara tentang kejatuhan iblis. Begitu. Kenapa demikian? Karena di dalam perjanjian baru itu ada beberapa kalimat-kalimat yang seperti itu. Iblis itu jatuh. Begitu ya. Jadi artinya itu gambaran-gambaran
yang kita perkirakan, sepertinya Alkitab memberitahukan, meskipun sedang dalam konteks sejarah ya, sedang memberitahukan bagaimana iblis itu jatuh. Begitu ya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, ini menarik juga namanya, kalau saya boleh highlight sedikit dari tadi Pak Regi dengan saya kira sangat cermat dan dengan sangat hati-hati sekali mengatakan sepertinya perkiraan dan segala macamnya ya, karena memang ya saya setuju juga Pak ya, selama Alkitab tidak kemudian memberikan sesuatu yang eksplisit, ya kita memang tidak bisa kan mengatakan bahwa udah pasti begini begitu dan segala macamnya. Kita hanya mencoba untuk melihat berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dan prinsip-prinsip penafsiran secara akademis begitu kan kali Pak ya. Jadi memang kejahatan ya. Iblis itu jahat. Ya, sang jahat itu kan. Jadi kejahatan itu memang pasti ada gerakan iblis di dalamnya, termasuk kesombongan. Betul. Karena itu karakter iblis. Sehingga ketika bicara Raja Babel yang sombong, Raja Tirus yang sombong dengan segala kemegahannya, maka itu juga menggambarkan engkau ini sebenarnya sedang dikendalikan oleh sang iblis. Tapi iblis yang mengendalikan kamu dengan manifestasi dirimu itu akan jatuh. Sebenarnya iblis sudah jatuh. Begitu. Sebenarnya gambaran seperti itu. Ya kan? Karena di dalam Perjanjian Baru pun ada berkali-kali dikatakan tentang iblis itu jatuh. Begitu ya. Begitu. Iya. Nah, kalau gitu Pak, kalau boleh sedikit balik lagi ke istilah Lucifer itu Pak. Nah, apakah menurut Pak Regi sesuai dengan penjelasan yang tadi itu Pak? Ya, mungkin apakah istilah itu masih tepat digunakan, atau sebenarnya ya sebaiknya tidak perlu lagi digunakan karena tidak akurat menggambarkan apa yang Alkitab sampaikan tentang iblis Pak? Gimana Pak? Iya, memang Lucifer itu bukan nama, bukan nama iblis. Ya, kalau nama itu jelas, misalnya pemimpin pasukan malaikat namanya Michael. Itu jelas tuh. Ya kan? Tapi Alkitab tidak pernah berkata Lucifer itu pemimpin. Tetapi kalau berbicara mengenai setan, maka memang setan itu yang jatuh itu punya pasukan. Ya, setan dan para malaikatnya. Dan Michael, kepala pasukan malaikat, itu punya pasukan. Ya, setan dia juga ada pasukannya. Tetapi setan itu tidak bisa disebut Lucifer. Ya, Lucifer itu terjemahan kan? Betul. Ya, kalau terjemahan ya terjemahan. Kita harus kembali kepada sebisa teks bahasa aslinya kan? Betul kan? Iya, begitu. Kira-kira gitu. Jadi dengan kata lain, nah ini penting kan Pak bagi orang Kristen, apalagi setelah kita belajar Alkitab dan apalagi setelah mengikuti program ini kan Pak ya. Jadi jangan sampai kemudian misalnya tercetus atau mengatakan bahwa iblis itu namanya Lucifer loh, dan itu yang Alkitab katakan. Nah, hari ini saya kira penjelasan Pak Regi sudah dengan sangat clear ya Pak ya. Bukan itu gitu ya. Clear. Mungkin kata-kata yang lebih fix itu bukan Lucifer, misalnya setan. Itu ada tuh. Indonesia iblis ya. Sang jahat, ya, penghulu dunia ini. Bahasa-bahasa itu merujuk kepada person. Tetapi kalau Lucifer ini kayak gambaran, tetapi bukan person. Yang 15 tadi itu kan Pak, yang 15 tadi di awal sudah disebutkan, itu yang lebih akurat kan Pak, yang lebih kepribadinya. Nah, tadi Pak Regi sudah sempat menyinggung sedikit soal pasukan tuh Pak. Nah, apakah itu terkait dengan salah satu pertanyaan yang tadi di awal, apakah memang ada sejenis hierarki di antara iblis, atau tidak secara clear, hanya sekedar kok kayaknya ada figur ini, lalu kemudian ada pasukannya, cuman sebatas itu, atau? Memang Alkitab tidak menggambarkannya. Kalau kita membaca kitab Wahyu ya, pasal 12 ayat 9, di situ dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis, nah itu kan, jadinya tidak bisa Lucifer, betul. Langsung sebut iblis kan, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, ini penting sekali. Jadi berbicara iblis itu bicara dia penipu, maka topiknya menyesatkan, ya kan? Dilemparkan ke bawah. Nah, ini kan mirip-mirip
sama yang jatuh tadi gitu ya. jatuh kan. Iya, iya. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi artinya dia ada pasukan, cuma tidak diberitahukan apa Herakles seperti apa. Iya, begitu. Iya. Nah, ini saya kira juga penting untuk kita sadari baik-baik Pak ya, maksudnya sebagai orang Kristen begitu ya. Bahwa Alkitab tidak pernah secara mendetil menjelaskan hierarki dan segala macamnya, sehingga saya kira dalam hal ini kita mungkin sebagai orang Kristen yang belajar Alkitab perlu lebih hati-hati, perlu lebih selektif ketika menerima informasi dari entah dari media, dari film. Sekarang kan ya macam-macam lah Pak ya, film-film yang mencoba untuk menggambarkan misalnya tentang iblis dan pasukan-pasukan. Jangan sampai justru informasi-informasi di luar Alkitab itulah yang lebih mempengaruhi konsep kita kan Pak ya. Ya justru mesti yang Alkitab sampaikan itu yang penting begitu Pak. Betul. Jadi sebegini, kalau kita bicara mengenai setan atau iblis, maka setan itu bukan setara dengan Tuhan. Meskipun dia oponen. Dia itu adalah bagian ciptaan Tuhan. Ini yang paling penting. Kita harus pegang baik-baik. Setan itu tidak kekal. Ya, setan nggak kekal. Ya, setan itu tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Yang tidak ada satu waktu di mana Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada dan dia penyebab segala sesuatu yang ada. Setan tidak. Setan pun tidak maha tahu. Kita harus hati-hati ini. Ya, orang Kristen. Berikutnya, setan itu tidak maha hadir. Kalau orang tanya, kok bisa ada di mana-mana? Ada pasukannya. Kita tahu dari mana? Itu kan dikatakan setan itu berkeliling-keliling. Ya kan, seperti waktu Tuhan tanya setan kitab Ayub kan, kamu kemana aja? Aku keliling-keliling. Nah, dia keliling kenapa? Karena dia tidak maha hadir. Dia perlu keliling-keliling ngecek. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari-cari mangsanya. Itu artinya tidak maha hadir. Ya kan, dia tidak omnipoten juga. Dia tidak maha kuasa. Dia salah satu ciptaan Allah. Ya, begitu. Ya, nah saya kira ini penting sekali Pak ya untuk sama-sama dipahami oleh orang Kristen begitu ya. Jadi tidak bisa memberikan atribut maha kepada iblis begitu ya. Meskipun memang somehow dia punya kuasa, dia punya sesuatu begitu, punya power gitu Pak ya. Tapi sangat berbeda kontras dengan Allah ya Pak ya. Secara kualitas, secara kualitatif. Beda. Dia ciptaan. Kalau kita mau klasifikasikan dia mungkin ya malaikat lah. Malaikat yang diciptakan Allah. Kalau kita memberikan, kalau tadi kita bisa menggambarkannya seperti kitab Yesaya tadi atau Yehezkiel, ini tetap dalam interpretasi ya, Pak Luki ya. Dia adalah malaikat Allah yang jatuh. Ya, karena dia ingin menjadi setara dengan Allah. Begitu kan? Dengan segala, bahkan kalau kita melihat gambaran di dalam kitab Yehezkiel pasal 28, sebenarnya malaikat yang kemudian kita sebut setan ini sebenarnya punya privilege kalau gambarannya itu ya. Nanti kita lihat di Yehezkiel kalau dikotbahkan bagus juga. Nanti kalau pemirsa bisa baca-baca juga. Kualitasnya itu memang istimewa. Ya, kualitas istimewa. Dia punya hikmat luar biasa. Dia punya keindahan luar biasa. Ya kan? Jadi artinya dia memang posisinya itu memang dapat privilege. Nah, dapat privilege bahaya juga. Ya, dia tidak puas dengan privilege itu. Akhirnya dia ingin kudeta begitu ya. Ingin memegahkan diri. Jadi saya jadi ingat sama Yudas Iskariot ya. Ya, kenapa saya waktu persiapan saya juga ingat Yudas Iskariot ya. Yudas itu ya sebetulnya ya, dia punya privilege lebih daripada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya kan? Privilege-nya apa? Dia itu bidang keuangan. Ya, segala sesuatu itu perlu dia. Tetapi kita melihat ya, Yudas Iskariot itu saya lihat ya, kalau menurut saya, kalau Alkitab bicara tentang dia pasti pengkhianat. Sang pengkhianat itu pasti kalimat itu, dan saya setuju ya, pengkhianat. Pengkhianat itu lebih buruk daripada penjahat. Penjahat belum tentu pengkhianat. Tapi pengkhianat itu jahat. Penjahat itu bisa setia sama temannya. Tapi pengkhianat dia bisa menikam dari belakang.
kepada teman yang baik. Nah itu Yudas. Nah Yudas saya melihat begini, Yudas ini mirip-mirip sama karakternya si iblis ini, yaitu dia ingin mengendalikan Tuhan. Dia ingin ngatur. Nah kita ini suka ngatur Tuhan, hati-hati juga kan? Pak Luki ya. Kita ini ingin jadi Tuhan. Kita mau atur Tuhan. Ya Tuhan rencanain apa kita tidak mau. Kita maunya A, maunya B. Bahkan kita mau atur Tuhan semaunya kita. Nah itu kejatuhan daripada iblis itu. Begitu. Ini menarik nih Pak. Jadi mesti hati-hati ya kalau kita sudah mulai ngatur-ngatur Tuhan. Kita jangan-jangan sudah terjebak rayuan iblis ini Pak. Masih ingat gak Simon Petrus yang mengatur Tuhan kan? Waktu Tuhan Tuhan Yesus mau ke Yerusalem kan? Engkau tak boleh ke Yerusalem ya? Ya Tuhan bilang apa? Menyingkirlah engkau iblis. Itu karakter iblis. Bukan dia mau diatur sama Tuhan. Dia mau atur Tuhan. Nah itu iblis. Gitu kira-kira. Ini sangat mencerahkan nih Pak ya. Saya sedikit mau mengklarifikasi lagi supaya lebih jelas begitu Pak ya. Jadi tadi Pak Regi kan juga sudah menyebutkan bahwa iblis itu tidak setara dengan Allah, ya, berbeda total begitu ya, sebab iblis itu adalah ciptaan gitu. Allah itu pencipta. Iya, Allah itu pencipta. Dan Pak Regi juga tadi menyebutkan bahwa ya Allah itu memang yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Nah, berarti dengan kata lain sebenarnya iblis pun adalah bagian dari ciptaan Allah gitu kan Pak. Betul. Subordinate begitu. Jadi dia berada di bawah ordennya Allah begitu kan Pak ya. Nah, ini cuman bagaimana merekonsiliasi, apakah istilah yang kita pakai yang harus lebih tepat atau bagaimana Pak? Jadi maksudnya begini, kalau secara umum ya Pak ya, secara umum kita umumnya kan berpikir seperti ini, Allah itu adalah Allah yang baik, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan begitu baik dan sempurna. Lalu kemudian ada iblis. Dan iblis ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya karena dia tidak setara dengan Allah, dia bukan Allah, maka ada penciptanya dan Allah itu yang menciptakan begitu Pak. Nah, kan yang sering kali mengganggu itu adalah ketika misalnya menyimpulkannya itu kan begini Pak. Bagaimana mungkin Allah yang baik, yang sempurna, di dalamnya tidak ada noda kejahatan sedikit pun, tapi kok dikatakan Allah itu menciptakan iblis? Nah, apakah ada yang harus disesuaikan mungkin pemahamannya atau istilahnya begitu Pak? Gimana? Iya, memang kalau kita kembali kepada konteks Yesaya lalu juga konteks Perjanjian Baru yang Yesus bilang iblis jatuh ya, ada di Wahyu juga ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan bukan ciptakan iblisnya, ya kan? Tetapi Tuhan menciptakan malaikat. Yang saya katakan tadi, ya. Dan iblis ini adalah malaikat. Dan kalau kita baca baik-baik, ini malaikat yang sangat khusus. Jadi artinya dia itu baik, diciptakan Allah. Begitu ya. Nah cuma dia sendiri yang ingin menyombongkan diri, dan dia akhirnya dibuang oleh Tuhan. Nah begitu. Jadi Allah tidak menciptakan iblis. Begitu kan. Ya, jadi Allah menciptakan malaikat. Cuman salah satu malaikat ini dia ingin meninggikan diri. Kalau sesuai interpretasi kitab Yesaya dan Yehezkiel tadi, dan juga kita rujuk kepada Perjanjian Baru, maka sebenarnya iblis seperti itu. Dan dia berdosa kepada Tuhan atas dirinya sendiri, bukan karena dia dicobai. Begitu. Oke Pak. Nah, menarik nih Pak ya. Iya, jadi saya juga kemudian menyimpulkan dari tadi kita ngobrol gitu Pak ya. Mungkin tadinya secara umum orang akan berasumsi kalau kita ngobrolin tentang kuasa gelap, iblis, ya semua pikiran kita, tenaga kita, fokus kita akan tersedot ke topik ini kan Pak, ke kuasa iblis, yang ngomongin tentang iblis begitu ya. Tapi ternyata ketika kita mencoba untuk memahami isu ini dari sudut pandang Alkitab, kembali lagi ke Alkitab, justru yang kita lihat itu ya apa yang menjadi fokus utama dari Alkitab, yaitu Allah yang mengasihi kita ya Pak ya? Betul. Dan memang kalau kita belajar tentang hal ini Pak Luki, memang iblis itu, malaikat itu ciptaan Allah. Dan dia, karena dia menyombongkan diri,
mau kudeta begitulah bahasa sekarangnya itu, maka Tuhan membuang dia. Ya, kita juga ciptaan Allah. Ya, tapi kita ini privilege-nya besar juga. Ya, kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah itu. Nah, malaikat tidak. Ya, cuma malaikat yang jatuh, ya, yang Tuhan buang ini, yang disebut iblis ini, sebenarnya punya privilege kalau kita interpretasi Yehezkiel pasal 28. Privilege-nya tinggi sekali kan, begitu kan ya, kan. Jadinya kalau saya ingat-ingat dia itu apa namanya, luar biasa hebatnya, ya, luar biasa hebatnya. Jadi artinya begini. Kita manusia itu tidak lebih kuat daripada setan. Ya, kita tidak lebih kuat daripada dia. Dan jangan lupa, kita ini orang-orang berdosa manusia itu berada di bawah cengkraman si iblis itu, Pak Luki. Ya. Dan kita tidak sanggup melepaskan diri, Pak Luki. Betul. Tidak sanggup. Betul. Karena kita kalah sama dia. Ya. Nah, di situ saya merenung, Pak Luki. Kita bersyukur ya, Allah itu mau pilih orang untuk diselamatkan, Pak Luki ya. Maksudnya begini loh, Allah berkata-kata saja sudah jadi. Misalnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bayangkan ya, kalau Allah itu punya determinasi memilih, siapa yang dapat tahan? Maka Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Nah, ketika Allah memilih kita, maka kita baru bisa lepas daripada kuasa si iblis itu. Sehingga kita boleh diselamatkan Tuhan. Iya, betul Pak. Dan tapi itu ada harga yang mahal kan Pak, sangat, yang dibayar oleh Allah yang mengasihi kita, itu yang memilih kita. Betul, Pak ya. Betul. Jadi hanya satu-satunya cara bagaimana iblis melepaskan para sandera ini, yaitu dengan Kristus mengalahkan di kayu salib. Ya, Kristus yang benar itu, dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, dia mengalahkan si iblis. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya Pak Regi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam hal ini kan Pak ya. Betul. Kalau kita lihat dalam konteks dengan kasat mata kita ya, dengan panca indera kita pikir sederhana. Ya kamu jadi orang Kristen ya, percaya Tuhan Yesus. Tetapi Pak Luki, itu yang tadi Pak Luki, harga yang dibayar itu besar sekali. Itu harus dengan kuasa yang sangat besar itu, peperangan yang sangat besar, dahsyat itu, ya, untuk merebut ya milik Tuhan kembali. Begitu. Maka kita dalam bahasa kita itulah bahasa Alkitab dikatakan itulah anugerah. Kita nggak bisa dengan perbuatan baik loh. Ya nggak bisa. Betul. Kita tidak bisa dengan ritual-ritual, nggak bisa. Kita tetap dipegangin sama iblis tuh. Bisa. Begitu. Iya. Wow. Iya betul sih Pak. Iya, bersyukur jadi orang Kristen, dan saya kira selama kita masih ada kesempatan hidup dalam dunia ini, kita harus buka diri kita, buka hidup kita, melihat kasih Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita kan Pak ya. Karena itulah yang membuat hidup kita ini bisa terbebas dari yang tadi Pak Regi katakan, dari kuasa iblis, kuasa gelap itu Pak ya. Betul. Iya. Pak Regi, tadi kita sudah ngomong sama-sama tentang kuasa gelap dan kaitannya dengan figur iblis, sebagaimana yang Alkitab nyatakan begitu ya. Dan memang kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu begitu ya, karena memang Alkitab tidak menyatakannya, dan saya kira kita juga tidak bisa dan tidak boleh berspekulasi begitu Pak ya, karena itu tidak dinyatakan oleh Alkitab. Nah, kita tapi sudah berhasil mendiskusikan, mengobrolin apa yang Alkitab nyatakan begitu Pak ya. Nah, saya ingin beralih Pak ke yang selanjutnya Pak, yaitu terkait dengan fenomena-fenomena kehadiran atau pekerjaan daripada si iblis atau kuasa gelap ini, saudara Pak Regi. Ada orang-orang yang memang
sepertinya itu diberi karunia rohani secara khusus untuk melihat, bahkan mungkin menghandle atau menangani roh jahat begitu Pak. Di dunia banyak fenomena yang betul. kita tidak tahu. Tidak apa-apa, jangan mempercaya apa yang kamu lihat. Karena Alkitab menggambarkan iblis itu adalah penipu ulung. Dia bisa nipu kita. Maka Alkitab bilang iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat, saya rasa sih sebentar tertipu, saya rasa. Mengenal kebenaran itu adalah benteng yang terkuat mengalahkan tipu daya si iblis. Sejak awal. Membedakan roh ini membedakan penting roh. ini. Iya, membedakan roh itu penting.